Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi jama'ana fi hadzal masjidil masyitah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihsan hatta ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahibbal kiram, para tokoh masyarakat, alim ulama, wabil khusus pengurus Masjid Masyitah beserta jajarannya, barisan kaum bapa, kaum ibu sekalian, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah, dan kita berharap kelak di akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untaian kata yang paling indah Bapak Ibu, tak bosan-bosan kita ucapkan kalimat yang simpel namun berat dalam timbangan, itulah ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat atas junjungan alam siang dan malam, yang kita pakai pendapat jumhur. Ba'dul ulama mengatakan pada bulan Rabiul Awal fihi wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah bulan, kata sebahagian ulama, karena dilahirkan seorang manusia mulia, maka bulan ini ikut mulia. Maka banyak-banyaklah aksiru alaihi salah, kita perbanyak mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maghrib ini kita kaji tafsir Jalalain. Karya ini karya dua ulama tokoh besar. Ya, dua ulama, pertama dikarang oleh Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, kemudian Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Yang terkenal dengan Imam Suyuti, ulama besar mazhab Syafi'i. Cuma kadang-kadang orang Indonesia inilah Bapak Ibu terlalu lancar lidahnya. Ya, apa tafsir apa? Tafsir Jalalain. Cuma ada sebagian kita membilang tafsir jalan lain, kata dia Bapak Ibu. Dipelesetkannya. Tafsir Jalalain dibuatnya tafsir jalan lain. Ini ya, padahal tafsir Jalalain karena dua jalal. Itu Bapak Ibu. Kalau dua jalal, Jalalain. Ini berkah tafsir beliau Imam Suyuti, ulama besar mazhab Syafi'i, meninggal 911 Hijriah. Beliau hafalannya luar biasa, ya, tidak diragukan lagi. Beliau punya karya tafsir dua, kitab yang lain ada sekitar 700 karangan. Ini jadi kita nggak diragukan lagi keilmuan beliau. Bahkan beliau sendiri hafiztu mi'ata alfa hadis, kata beliau Bapak. Saya hafal 200.000 hadis. In wajadtu aksara min jalik hafiztuha. Kalau saya dapat lagi pasti saya hafal. Cuma saya hanya dapat 200.000 hadis. Ini hebatnya Imam As-Suyuti yang dapat gelar Ibnul Qutub. Ini salah satu tafsir beliau menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca yaitu daripada ayat ke-44. Kenapa berbeda? Al-Qur'an ini beda dengan bacaan yang lain Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bacanya tak tahu artinya, itu likulli harfin, setiap hurufnya dibalas oleh Allah, itu seperti sebagaimana disebutkan dalam Sunan Tirmizi 10 pahala. Satu alif 10 pahala. Berarti alif lam mim 30 pahala. Tapi kalau kita baca tahu artinya, kata Al-Habib Zain Semit Madinah, maka likulli harfin sab'u mi'ah hasanah. Setiap hurufnya dibalas Allah, yaitu 700 pahala. Kalau kita tahu artinya. Tapi kalau kita tahu tafsirnya, maksudnya tahu tujuan ayatnya, maka kata beliau likulli harfin sab'una alfan hasanah. Setiap hurufnya dibalas 70.000 pahala. Makanya Bapak Ibu beda orang alim walaupun sholat malamnya 2 rakaat, itu beda Pak dengan kita Pak. Jangan kita samakan. Orang alim kalau dia sholat walaupun sholatnya 2 rakaat, tapi kualitasnya jauh lebih tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena setiap ayat yang dia baca, dia tahu tujuannya, dia tahu maknanya, dia tahu, bahkan dia tahu alasannya kenapa innallaha, kenapa dibaca patah, tahu dia. Itu pula hebatnya, mulianya orang berilmu Pak. Ya, satu huruf kita 10-nya Pak. Dia
70.000 pahala. Nah, itu disebutkan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Nah, salah satu ayat kita mengkaji satu surah yang mulia, yaitu surah Al-Baqarah. Apa kata Allah dalam ayat 43 Bapak Ibu? Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Akan kita bahas insyaallah 3 ayat Bapak Ibu. Ayat ini menyatakan kamu ini atamuruna an-nasa bil birri. Kamu sering menyuruh orang berbuat baik. Bir. Sebenarnya ayat ini menyindir tokoh-tokoh Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi. Yang mereka ini memerintahkan orang berbuat baik, udah. Ya. Berimanlah kalian. Tapi sebenarnya mereka wayansawna anfusakum. Sementara mereka melupakan diri mereka. Ya. Mereka semangat menyuruh orang, tapi mereka justru watansawna anfusakum. Mereka melupakan diri mereka. Ini sebenarnya ayat ini ya umum kepada kita Bapak Ibu. Setiap kita ini Bapak Ibu dai. Jadi dai itu nggak mesti ustaz Pak. Maksudnya dai maksudnya apa? Menyuruh orang kepada kebaikan. Kita mesti ada amanah sebagai khalifah. Kita mesti mengajak saudara kita, khususnya keluarga kita, untuk ila sabilil khair, ke jalan kebaikan. Jangan kita sibuk menyuruh orang, cuma lupa kita melihat diri kita. Jadi ayat ini mengingatkan kita Bapak Ibu, walaupun ayat ini secara khusus berbicara menyindir seorang tokoh-tokoh Yahudi yang mereka hanya pandai menyuruh orang berbuat baik dan mereka melupakan diri mereka, bahkan mereka sembunyikan tentang Nabi Muhammad. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya dulu agama-agama tokoh-tokoh Yahudi yang mereka baca kitab Bapak Ibu, mereka sudah kenal Nabi Muhammad kama ya'rifuna abana'ahum. Sebagaimana mereka kenal ya terhadap anak-anak mereka. Bayangkan tuh Bapak Ibu. Sebenarnya mereka sudah disebutkan di situ ya, mulai namanya, sifat-sifatnya. Tapi mereka sembunyikan itu. Mereka sembunyikan sengaja. Ya, karena khawatir ya, mereka kalah dalam segi ini kenapa? Karena dari suku Quraisy mereka lihat. Nah, padahal dari segi nama Nabi Muhammad saja sudah Allah pilih Bapak Ibu, Muhammad. Ya, Muhammad itu dari hammada yuhammidu tahmidan yang artinya terpilih. Nah, jadi Allah wa alhamallahu ala Abdul Muthalib, Allah ilhamkan kepada Abdul Muthalib, nih beri nama Muhammad. Nah, Allah ilhamkan kepada. Kenapa? Karena belum ada di kala itu orang yang bernama Muhammad di Jazirah Arab. Makanya Bapak Ibu Abu Jahal dan Abu Lahab dan abu-abu yang lain, Bapak Ibu, ya, tapi berbeda dengan abu-abu yang akrab dengan ibu-ibu, Abu Gosok, Abu Piring. Nah, itu akrab dengan ibu-ibu, Pak. Itu kalau manggil Nabi Muhammad sahir, tukang sihir, majnun, orang gila. Nah, orang akan bertanya, ya Abalah bin wahai Abu Lahab, manis sahir? Siapa itu yang gila? Orang nggak tahu Pak, siapa maksud sahir, tukang sihir itu? Itu loh si Muhammad. Arti Muhammad apa Pak? Itu loh orang yang terpuji itu loh. Nah itu. Nah itu. Majnun. Siapa maksudmu Abu Lahab? Majnun. Itu loh si Muhammad, orang yang terpuji. Mana mungkin ada orang terpuji gila? Nah, jadi Allah sengaja pilih nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ayat ini ya memerintahkan kepada kita supaya kita ini juga ketika kita menyuruh orang berbuat baik, bertekadlah, berniat dulu untuk kamu melakukan itu, sekalipun orang yang kau suruh itu duluan melakukan amal kebaikan itu. Tapi jangan sempat kau suruh orang sedikit pun tak ada niat untuk melakukan apa yang kau perintahkan. Ya, ini yang dilarang ini Bapak Ibu. Ya, ini yang dilarang. Maka kata Allah di sini, afala ta'qilun, maka kau dianggap bukan orang yang berakar. Su'u fi'likum faturja'un, inilah seburuk-buruk perbuatan kamu ketika kau semangat menyuruh orang berbuat baik sementara kamu melupakan dirimu. Nah, ini Bapak ya, sementara kamu melupakan dirimu.
Jadi kita ini Bapak Ibu adalah penyeru kebaikan. Ya. Satu orang yang bisa dapat hidayah asbab kita itu lebih baik kata Nabi, khairun min humurin ni'am. Lebih baik daripada onta yang warna merah. Dulu onta merah itu langka Bapak Ibu. Hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang kaya. Bahkan riwayat lain wa fi riwayatin ahar yaitu khairun minad dunya wa ma fiha. Mudah ajak saja. Ibu-ibu mesti juga sebagai dai penyeru kebaikan kepada anaknya. Sampai kapan Pak Ustaz? Hatal mamat, sampai mati. Jangan kalau ya, orang tua itu Pak, jangan kita Bu, ya, mesti cerewet kalau sama anak Pak, supaya dia baik Pak. Kenapa? Kata para ulama, boleh jadi anak itu ketika ibu hidup, bapak hidup, dia masih membangkang kepada kita. Tapi karena seringnya kita ingatkan, ketika kita sudah tiada, boleh jadi bisa dia menjadi orang baik. Makanya ada seorang al-imam, ada ulama besar di Mesir bernama Imam Hasan Asy-Syadzili. Beliau ulama Pak, tapi anaknya peminum khamar. Anaknya peminum khamar, yasrabul khamr. Tapi ini Imam Hasan Asy-Syadzili terus mengingatkan, enggak bosan-bosan dia Pak. Nah, jangan minum khamar. Kapan ini anak berubah? Ketika ulama besar Imam Hasan Asy-Syadzili meninggal dunia, tidak lama kemudian anak ini berubah. Ya, berubah sehingga menjadi orang saleh, bahkan dia rajin belajar sehingga dia wasara aliman, menjadi alim. Ya, misla abihi, seperti ayahnya. Nah, misla abihi, padahal ayahnya Imam Hasan Asy-Syadzili orang kaya Bapak Ibu. Ya, kaya Imam Hasan Asy-Syadzili, di antara ulama yang ya ibaratnya kalau kendaraannya paling mewah Pak. Wah, paling mewah. Bajunya pun paling mewah, serbannya mewah. Orang tanya, "Ya Syekh, kok kamu ini bergelamar betul kamu ini?" Ya, berarti kamu ini Syekh enggak juhud, kata dia Pak. Kata Imam Hasan Asy-Syadzili, juhud itu bukan di johirnya, juhud di sini." Ya. Ini hanya formalitas kata dia. Ini semua tidak ada yang masuk di hatiku kata dia. Ya. Jadi kata dia az-zuhdu fil qalbi. Zuhud itu di hati. Jadi makna zuhud itu bisa saja dua sisi, Pak. Ya. Jadi jangan kita langsung suudzon kepada ada ulama besar nanti dia kaya raya, mewah dia Pak. Ini cinta dunia. Jangan dulu, Pak. Kalau dia sudah bisa selamat mujahadah dalam hal mengkekang itu, maka dia boleh jadi masuk dalam kategori az-zuhdu. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama kata beliau daripada surah Al-Baqarah. Kemudian yang paling poin di sini, kemudian disambung lagi, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, hendaklah kamu minta tolong. Dari ista'ana yasta'inu, hendaklah kamu minta tolong, ay utlubu al-mau'unata ala umurikum. Kata beliau, kata Imam Jalaluddin, hendaklah kalian senantiasa minta tolong kepada Allah ala umurikum, atas urusan kalian. Apapun urusan kalian, senantiasalah libatkan Allah. Ini Pak, ayat ini mengatakan wasta'inu, dari ista'ana yasta'inu, sesuai dengan ayat dalam surah Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita minta pertolongan. Nah, itu. Jadi wasta'inu ini kalimat amar. Yang tafsirnya kata beliau utlubu al-mau'unata ala umurikum, hendaklah kalian senantiasa minta, ya, minta bantu kepada siapa? Kepada Allah. Ala umurikum, atas urusan apapun urusan kalian. Nah, ini dalam ayat ini. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya ada ulama Bapak Ibu punya kitab namanya Madarikus Salikin, ya, membahas tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 1000 lembar kitabnya Pak. Yang dibahas cuma nasta'in.
Bayangkan cerdasnya ulama itu, Al-Imam Ibnu Qayyim Madarikus Salikin 1000 lembar hanya membahas kalimat nasta'in. Ya, yang termasuk dalam surah Al-Fatihah. Makanya Bapak Ibu saya tengok-tengok dari wajah-wajahnya sini rata-rata hafal surah Al-Fatihah. Betul bah? Bu, betul? Kalau ada masjid jamaah, masjid itu tidak hafal surah Al-Fatihah itu parah betul tuh. Ya, padahal surah Al-Fatihah ini Pak di antara surah yang paling dibenci oleh iblis. Dibenci oleh iblis bah. Makanya Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah di jilid yang kedua kata beliau, ketika turun surah Al-Fatihah ini iblis menjerit bah. Bapak Ibu, menjerit iblis. Makanya annal iblis kata beliau Al-Hafiz Ibnu Katsir annal iblis ranna arba'a rannat. Iblis itu pernah menjerit dalam sejarahnya 4 jeritan yang keras, wahazinan bersedih sesedih-sedihnya. Pertama, kapan dia menjerit? Hina lu'ina, ketika iblis dilaknat. Hei iblis, mal'un, kau terkutuk. Padahal dulu Bapak Ibu, iblis ini Pak, wataratan ya'budullaha fis sama'. Dulu dia kadang-kadang bisa beribadah, diberi kenikmatan beribadah di langit. Wataratan ya'budullaha fil ard. Kata Imam Suyuti dalam tafsirnya. Kadang-kadang dia bisa beribadah di bumi. Wataratan ya'budullaha fil jannah. Bisa beribadah di sorga. Padakhala ala qalbihi al-kibir wa ta'ajub. Masuklah sifat sombong kepada hatinya, hancur semua. Sehingga dia ikut juga diusir dari sorga. Karena apa? Karena ketika Nur Muhammad Nabi Adam ya singgah kepada Nabi Adam, begitu juga setelah Nabi Adam berilmu, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ya. Ketika Allah sujud kalian penghormatan, sujud penghormatannya Bapak Ibu. Tapi dengan sombongnya ini iblis, illanya sini muqata'ah. Kecuali makhluk yang satu ini, Pak. Tidak mau dia, aba wastakbar, membangkang, menolak, kemudian menyombongkan diri. Karena apa? Merasa dia tadi, anak saya lebih baik daripada Adam dari tanah zat yang hina. Sementara saya ini adalah zat api yang lebih tinggi daripada tanah. Masuklah sifat ini menghancurkan ibadahnya yang dulu dia beribadah di langit, di bumi, di sorga. Nah, ini gara-gara sifat al-kibir. Nah, menjerit dia ketika itu, mal'un, kau terkutuk. Sekarang iblis. Yang kedua, hina hubita, ketika dia diusir. Aqul nahbitu minha jami'a. Minha jami'a sini termasuk iblis yang diusir dari surga, Pak. Menjerit dia, Pak. Yang ketiga, hina nazalat suratul Fatihah. Wah, ketika Bapak Ibu turun surah Al-Fatihah, iblis menjerit sekuat-kuatnya. Makanya kata ulama, bukan hadis Nabi Bapak Ibu, dalam kitab Asrar ya Bu ya, khusus ibu-ibu yang hamil 9 bulan dianjurkan sering-sering dia baca. Ini kata ulama nih. Tentu ulama juga punya dasar dia mengambilnya, Pak. Dalam kitab Asrar. Ya, dianjurkan bagi ibu-ibu yang hamil 9 bulan mengusap-ngusapkan apa nih, Pak? Sambil baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk apa? Supaya terhindar dari ya, ada namanya setan yang disebutkan dalam kitab Murukul Ubudiyah, namanya Ummu Sibyan. Siapa Bapak Ibu? Ummu, bukan Nisa Sabian. Kalau Nisa Sabian adik saya, penyanyi selawat. Tapi Ummu Sibyan. Karena ada jenis-jenis setan namanya Ummu Sibyan. Yang apa Ummu Sibyan ini? Ini diantara bangsa jin yang suka mengganggu anak kecil. Yang masih bayi Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak bayi itu kita tengok, kita periksa sehat, baik, tapi menangis berlebihan, matanya melalak-lalak. Boleh jadi ini dari segi agamanya ada indikasi sedang diganggu oleh jin yang bernama Ummu Sibyan. Nah, jadi dalam ulama kasih nama-nama setan itu Bapak Ibu. Ya, ada Hanjib, ya, ada Wahnan, ya, daripada nama-nama jenis setan. Ya, bahkan ada ulama iblis, istrinya iblis pun ada namanya Bapak Ibu. Ya, istrinya iblis pun ada, Pak. Karena dalam Quran wa zuriyatihi, dan keturunannya iblis, berarti iblis punya bini. Ya, ada ulama yang menyebutkan, walaupun imam ulama besar Imam Asy-Syafi'i tak menyebutkan namanya. Karena Imam Asy-Syafi'i pernah ditanya, ya Syekh, kalaulah iblis punya keturunan, lalu bininya iblis siapa namanya?
Kata Imam Asy-Sya'bi, jawabannya aneh Bapak Ibu. Ketika ditanya, siapa nama istrinya iblis? Syekh, kata dia. Kata dia, walam ahdur urusahu. Aku tak sempat hadir pesta pernikahannya. Kenapa? Kalau sempat aku hadir pesta pernikahannya, ya, aku tengok di mading tu, oh, iblis nikah dengan Fulanah binti Fulanah. Tapi Al-Imam Al-Mujahid yang sejaman, masih muridnya Imam Ibnu Abbas, yang sejaman dengan Imam Asy-Sya'bi, beliau menjawab, ya, istrinya iblis namanya Ummu Marodah. Siapa namanya Bapak Ibu? Ummu Marodah. Nah, jangan lagi buat nanti besok cucu kita, anak kita Ummu Marodah. Saya khawatirkan nanti 11-12 perangannya macam. Sedangkan baik-baik kadang ada juga lari perbuatannya, Pak. Betul, Pak? Namanya Muhammad Ibrahim Yahya. Tiga-tiganya diborongnya nama Nabi, Bapak Ibu. Muhammad Nabi, Ibrahim Nabi, Yahya Nabi. Mohon maaf kalau namanya sini Pak sama. Ya, tapi terciduk mencuri kabel listrik. Ya, salahkah namanya? Lah, namanya tidak salah, salah pendidikannya. Apalagi namanya tidak baik-baik. Ada kadang-kadang dibuatnya dari Quran juga, cuma dipotongnya di sunatnya, Pak. Sikiyau namanya, Pak. Mana itu di Quran ada? Malikiyau, kata dia, Pak. Malikiyau Middin, dibuatnya Sikiyau. Dibuatnya Sikiyau. Kalau sekarang tren-tren, kadang-kadang ya pembuatan nama digabungkan, cuma itu tidak ada sunnahnya, Pak. Diambil nama istri, ya, ujung nama istri atau awal daripada nama suami. Secara apanya di dalam kitab-kitab hadis enggak ada syariatnya. Walaupun secara hukum boleh saja asal artinya baik. Kan sering itu, Pak, sekarang tren-tren itu, Pak. Ya, nama istrinya, ya, nama suaminya Abbas. Diambillah, Pak, ujungnya Bas. Nama bininya Kokom, diambil Kom, gabungkan. Apa, Bapak Ibu? Baskom. Ada juga nama istrinya Nurlaili, diambil Li. Nama suaminya Irfan, diambil Pan, gabungkan. Lipan. Ya, tapi nggak ada kesunannya secara. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, iblis menjerit, yaitu hina wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi dilahirkan. Menjerit. Kenapa? Musuhnya yang paling besar, keberkahan Nabi lahir saja menghambat visi dan misi iblis. Ya, visi dan misi iblis itu baru keberkahan lahirnya Nabi Muhammad. Belum lagi Nabi Muhammadnya. Nah, makanya anta aduwu ke akbar. Ya, aduwi akbar, kata iblis, engkaulah Muhammad, musuhku yang paling besar. Itu kata iblis. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat ini wasta'inu, minta tolonglah oleh kalian, utlubul mau'una ala umurikum bisabari, dengan sabar. Sabar di sini para ulama ada yang menafsirkan adalah puasa. Para ulama mengatakan ayat ini mengatakan wasta'inu bis-sabari ay as-shaum. Sabarlah kalian, yaitu puasa, karena orang yang puasa wajib, ya, ketika mereka bersabar, sabar mereka. Ada ulama tafsir menafsirkan sedemikian. Tapi sabar di sini ay al-habsu lin nafsi ala ma taqrah. Menahan diri alamat takrah, atas sesuatu yang memang dia tidak disenangi, tidak senang dia ketika ditimpai, tapi dia sabar. Kenapa? Karena dia tahu ini, ya, apapun sesuatu yang buruk, paminallah, pasti itu dari Allah. Karena bagi mindset, pola pikir orang beriman, ketika dia diuji, dia tahu dia diuji. Oh, berarti Allah masih sayang padaku. Itu prinsipnya, Pak. Dia husnudzon, Pak. Makanya pesan Nabi sebelum 3 hari Nabi sebelum meninggal dunia, hadis sahih, kata Nabi, la yamutanna ahadukum illa yahsunu dzanna billah. Jangan sempat kamu mati dalam keadaan, ya, suudzon kepada Allah, tapi senantiasa kau berhusnudzon kepada Allah. Itu 3 hari hadis itu disampaikan Nabi sebelum meninggal dunia. Ya, makanya kita ini, makanya ada ulama, ada kadang para wali, para muttaqin, para muhibbin, ketika mereka ditimpu musibah, bahkan kalimatnya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, karena solusi, Pak. Ya, sabar ini solusi. Ya, cuma kita ini orang beriman berlepel-lepel.
Ada kalanya ketika dia diuji, sebagaimana kata Imam Fahrul Razi, ketika seseorang beriman itu diuji, ada kalanya ujian itu dianggapnya Bapak Ibu seperti cubitan seorang kekasih. Ada begitu Pak. Itu kata Imam Fahrul Razi Pak. Ketika mereka ditimpa musibah, ada kalanya macam cubitan seorang kekasih. Sakit Pak sebenarnya. Tapi karena cubitan kekasih Pak, dia nggak marah. Nggak marah dia Pak. Malah senyum dia Pak. Makanya ada sebagian aulia itu ketika dia ditimpa musibah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena sabar ini termasuk solusi Pak. Dan sabar ini termasuk sifatu min ahlil jannah. Mana contohnya? Makanya dulu ada disebutkan oleh Imam Az-Zahabi Bapak Ibu dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Ada namanya seorang bernama Imran bin Khattan. Imran bin Khattan ini Bapak Ibu, mohon maaf, orangnya hitam, pendek, pesek, semekot Pak, semeter kotor. Pendek disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Tambah lagi hidup, itu kemapannya Pak. Sudah hitam. Tapi ini secara penilaian manusianya Pak. Kalau secara hakikat, sejelek-jeleknya dia adalah ciptaan Allah. Tapi yang luar biasanya ini orang Imran bin Khattan punya istri orang Irak, cantiknya di atas rata-rata. Orang Indonesia Bu, saya tengok Pak, orang Indonesia, kecantikan orang Indonesia, satu buku, ada satu risalah. Ya, saya tengok kecantikan orang Indonesia rata-rata dan di bawah rata-rata. Jarang di atas rata-rata katanya Pak. Yang bisa di atas rata orang Irak dan orang Mesir. Nah, ini istrinya Imran bin Khattan, cantik, masyhur, terkenal Pak. Ya, kecantikannya, cuma Imran bin Khattan jelek. Pasangannya jelek. Satu saat Imran bin Khattan pulang ke rumah Bapak Ibu. Istrinya berdandan cantik, indah, pulang dia ke rumah. Sampai pulang ke rumah jumpa bininya, istrinya, ditatap oleh Imran bin Khattan lama wajah istrinya. Ditatap-tatapnya. Tentu ditatap oleh Imran bin Khattan, istrinya ngomong, "Limaza tanjurini daiman?" Bang, kenapa kau tatap wajahku begitu lama? Apa kata Imran? "Askuru ilallah." Aku bersyukur kepada Allah bisa mendapatkan istri secantik kamu. Oh, kata bininya, kalau begitu, Bang, berarti kita ini ahli surga. Kata bininya, Bang, berarti kita ini ahli surga. Pede sekali kau mengatakan kita ini ahli surga. Ya, kenapa? Karena kata abang tadi, abang bersyukur mendapatkanku, aku bersabar bersamamu. Kata dia, Pak. Pak, kenapa? Syukur dan sabar ciri ahli surga. Apa enggak sabar Pak? Jalan berapa? Ya, berapa sering orang ngomong tuh Pak? Masa bainas sama'i was sumur. Ya, lakinya dengan bini antara langit dan sumur. Ya, sayang sekali, masa mau sama Imran bin Khattan. Ya, kata bininya Pak, iya, abang bersyukur mendapatkanku, aku bersabar bersamamu. Syukur dan sabar ciri ahli surga. Nah itu, walaupun kita ini sebenarnya nggak boleh terlalu pede betul. Ya, di pasar bawah tuh ada ibu-ibu bertanya, Pak Ustadz, ya, di Masjid Jalan Pangeran Hidayat, ya, saya nanti di sorga, saya mohon maaf Pak Ustadz, saya ini 3 kali menikah. Kata dia, Pak, karena saya 3 kali menikah, nanti saya di sorga sama siapa Pak Ustadz? Mak, saya bilang, ibu pede sekali. Seakan-akan ibu ahli sorga. Rubah pertanyaannya. Begitu Pak. Ya, seakan-akan bahasanya itu Pak. Ya Ustadz, saya ini 3 kali menikah. Tentu saya berharap nanti Pak Ustadz masuk surga. Begitu bahasanya lebih baik Pak. Ya, lalu saya nanti sama siapa? Kalau Imam Al-Ghazali, kalau macam level kita ini Bapak Ibu, maka kita ibu akan bersama di antara yang 3 itu. Bukan berarti 3 sekaligus Pak suaminya Pak. Enggak. Ya, ada yang meninggal, ada yang cerai Pak. 3 kali menikah. Maka kamu akan bersama yang paling saleh. Ya, akan bersama orang yang paling saleh. Lalu istri kami yang di dunia ini Pak Ustadz gimana? Dijawab di sini Pak. Di tafsir ini disebutkan istri-istri yang soleha itu, kata Imam Suyuti, besok mereka akan menjadi ratunya bidadari. Itulah ketika menafsirkan, ya, walahum azwajun mutahharah. Pasangan-pasangan yang suci termasuk al-adamiyat. Perempuan-perempuan yang soleh menjadi ratunya bidadari. Ini kata Imam
As-Suyuti, ratunya bidadari yang kecantikannya disebutkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu juga Al-Imam Ibnu Qayyim, begitu juga Syekh Mahmud dalam kitabnya Rihlatun ila Daril Akhirah. Kecantikan mereka perempuan-perempuan solehah itu ketika nanti di surga sab'ina da'pan, 70 kali lipat. Jadi Bu, jangan bayangkan lagi wajah macam Ibu sekarang. Ya Bu, 70 kali lipat. Enggak seperti sekarang lagi, Pak. Ya, nah itu disebutkan dalam tafsir. Mutahharah, suci, minal haid, daripada haid, wa kulli qazar, dan setiap yang kotor. Jadi tidak ada haid lagi. Kalau di dunia kotor perempuan itu ada haid dan lain sebagainya yang kotor-kotor. Tapi sana enggak. Ya, keindahannya pun sab'ina da'pan. Saya tengok hadis ini, hadis sahih. Bukan dhaif. Kalau dhaif bisa sebagai motivasi mungkin, Pak. Tapi ini bisa kita jadikan dalil hadisun sahih. Disebutkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, 37 jilid. Bayangkan itu, Pak. 37 jilid kitabnya, Pak. Orang dia hafal 1 juta hadis. Kita hafal juga, Bapak Ibu. Dihilangkan nolnya. 6. Ya, hafal berapa, Bapak Ibu? 1 hadis. Itu pun innamal a'malu binniyat. Itu pun kadang-kadang lupa kita di awal, ingat di ujung. Ingat di ujung, lupa di awal. Dapat alif tinggal ba, dapat bah tinggal alif. Begitulah kita kadang-kadang hafalannya, Pak. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sabar. Kemudian minta tolonglah kamu kepada Allah, sabar, solusi pertama. Yang kedua wassalah, salat. Salat di sini maksudnya apa? Bizikri ta'ziman li sa'niha fil hadis. Salat di sini karena wassalatu li annaha turisul khusu' li annahu yaksiru sahwah. Fa amaru bisabri wa huwa shaum li annahu yaksiru sahwa wassalatu li annaha turisul khusu' wa tanfil kibar. Ternyata di sini Bapak Ibu, ketika kita ini ya punya ibadah salat yang salatnya ini level khusu', maka ternyata ini mengkikis sifat kesombongan. Jadi orang kalau sudah merasakan nikmatnya salat, maka itu banyak tunapil kibar, mengkikis sifat keangkuhan. Maka orang kalau sudah mendapatkan derajat al-khusu' fi shalah, maka dia orangnya lebih tawadu, lebih rendah diri, tahu dia, Pak. Ya, apalagi sering dia ditempelkan ini keningnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Memang begitu, Pak. Kalau orang sudah mengenal agama Allah, lebih lembut dia. Ya, lebih lembut, apalagi ibadah salat. Makanya salat ini di ayat ini sebenarnya wasta'inu bis sabri was salah wa innaha, sesungguhnya as-salah itu salat la kabiratun sakilah. Tafsirnya sakilah, berat. Sungguh la kabirah, yakni sungguh berat, illa alal khasiin, kecuali bagi orang-orang yang sudah dapat level khusyuk. Khusyuk maksudnya apa? As-sakinina ila ta'ah, yang sudah mendapat ketenangan ketika melaksanakan ketaatan. Dia sudah merasa manisnya beribadah. Nah, kalau sudah merasakan manisnya ibadah, ini sudah masuk level khusyuk. Nah, level khusyuk, mengkikis kesombongan. Nah, cuma sekarang pertanyaan Ustaz, gimana kami supaya sholatnya khusyuk? Nah, itu ulama ngasih Bapak Ibu, ngasih tips agar sholat kita khusyuk. Kaifa ahsa? Ya Syekh, bagaimana aku supaya khusyuk? Kata Syekh ini, yang pertama kalau supaya kau sholatnya khusyuk, antaja'ala laka nasiban fi baitika minan nafilah haitsu la yaraka ahadun minan nas walau fi akhiril lail. Kata ulama, Pak. Kalau bisa kamu punya sholat sunnah di rumah, ya, haitsu di mana la yaraka ahadun minan nas, yang mana seorang pun tak bisa melihat kamu. Maksudnya tak ada orang yang melihat kamu sholat. Walau fi akhiril lail, walaupun di akhir malam. Walau rakaah, sekalipun 1 rakaat witir. Tapi penting ada sholatmu di rumahmu yang mana orang tak tahu. Karena kita ini kadang-kadang, Pak, kalau sholat di masjid, khusyuknya bukan main, Pak. Allahu Akbar. Ya, Pak, ada dengan macam-macam gaya lah, Pak. Cuma gayanya normal-normal saja, Pak. Jangan sempat macam di Kota Pinang, Pak. Pernah saya sholat Kota Pinang tahun yang lalu, Maulid Nabi. Saya jumpa sholat di sini, entah mazhab apa itu, Pak. Saya heran juga, entah mazhab. Allahu Akbar. Bang, berputar, Pak. Macam bersilat. Ini enggak ada, 4 mazhab enggak ada begitu, Pak.
Kalau masih ada masih kita tolerir, Pak. Allahu Akbar. Macam. Cuma saya tengok umur sudah 70 tahun, Pak. Sensitif kita negur waktu. Atau tu umur 70 tahun. Sudah bagi Allah berputar, Pak, ini. Mak, jangan-jangan ini mazhab Imam Samudra ini mungkin, Pak. Enggak ada mazhabnya begitu. Ya, Pak, kalau soal letak sini ada di fikih Mazahibul Arba'ah. Cuma kalau berputar-putar enggak jumpa itu, Pak. Sampai botak kita enggak jumpa itu, Pak. Ya, berputar-putar apanya? Entah dari mana pemahaman itu. Adu-adu aja. Saya jumpa begitu, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada solat sunnah kita itu lijalbil khusyuk, mendatangkan kehusukan. Yang kedua, taqdimu salatin nafilah qabla al-faridah. Kata ulama, hendaklah senantiasa supaya datang kehusukan dalam ibadah solat, senantiasa dahulukan dengan solat sunnah rawatib. Jangan kita anggap sepele rawatib itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, jangan kita anggap sepele rawatib. Ya, senantiasa dahulukan. Walaupun ibaratnya kita enggak sempat berjamaah karena sibuknya, kita mau solat di rumah sini ya, karena sibuknya, Pak. Ya. Ibaratnya ada hal-hal yang lain, tidak sempat ke masjid, solat pun kita dahulukanlah senantiasa dengan solat sunnah walau rakaatani, sekalipun 2 rakaat, khususnya qabliyah subuh. Ya, qabliyah subuh. Ya, karena kalau qabliyah subuh itu kalau dikerjakan rutin oleh seseorang, tiba-tiba dia tinggal, itu enggak enak perasaannya, Pak. Ya, rasa ada yang hilang. Makanya Imam An-Nawawi dia punya dalil sendiri dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, boleh diqada solat 2 rakaat fajar. Ya, terlepas kita perbedaan apanya? Perbedaannya, terlepas dari perbedaan. Ya, tapi itu pendapat Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Boleh dia seperti rakaatul fajr ketika memang kita biasa melaksanakan, tiba-tiba luput. Bapak Ibu. Makanya kalau sempit waktu itu jangan lagi tahiyatul masjid. Ya, dahulukan itu yang qabliyahnya, Pak. Kadang-kadang kita masih tahiyatul masjid. Sementara tempat kita kadang-kadang diatur, Pak. Jam ini, Pak. Udah beda, Pak. Kalau dulu fikih lama tuh Pak imam yang menentukan dulu, Pak. Nah, kalau kita enggak, jam. Kalau dulu kata imam, hakim, qomat. Nah, ini. Ya, ada kalau secara fikih klasiknya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, supaya kita khusyuk, antasta'ira makna ma taqul fi shalah. Kita usahakan Bapak Ibu paling tidak kita paham tujuan bacaan kita. Yang paling pokok khususnya Al-Fatihah. Makanya minimal kita ini dalam bacaan ini kata dalam mazhab Syafi'i khusyuk di 3 tempat. Salah satunya adalah ketika dalam surah Al-Fatihah. Al-Fatihah 7 ayat, yang paling pokok kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dalam kitab Taqrirus Sadidah. Dalam mazhab Syafi'i. Usahakan khusyuk Bapak Ibu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, ya usahakan kita khusyuk ketika tasyahud ya akhir Bapak Ibu. Asyhadu an la ilaha illallah. Dalam mazhab Syafi'i, Pak, sunnah yusannu an-nazru ila turfil usbu. Sunnah menengok ujung telunjuk kita, Pak, dalam kitab Bajuri. Jangan tengok, Pak, ujung telunjuk kawan. Ya, Bapak Ibu. Kadang kawan kita enggak salah, Pak. Kawan kita kadang-kadang pakai gini, Pak. Betul, Pak? Kita enggak menyalahkan yang begini-gini. Cuma supaya khusus jangan tengok-tengok telunjuk kawan. Ya tengok-tengoknya begini, ya enggak usutlah kamu kau tengok-tengok telunjuknya bergoyang-goyang gini. Kita enggak menyalahkan begini, dia punya dasar, ya, selama dia punya dasarnya. Cuma kita sunnahnya tengok ujung telunjuk kita, Pak, tengok ini. Jangan tengok ujung telunjuk kawan. Macam cerita tu nanti, Pak, ditangkapnya, Pak. Ngapa kata dia, Pak? Ada kata entah benar atau tidak. Cuma kawan ini pintar, untung ada satu lagi kata dia, Pak. Untung ada satu lagi. Yang ketiga adalah ketika takbir. Takbir Allahu Akbar. Karena apa, Sa? Kenapa? Dalam Sunan Abi Daud, setan itu senantiasa berusaha ketika takbir dia sudah menggoda kita, Pak. Makanya usahakan Allahu Akbar. Ditakbir saja. Makanya li'anna syaitana, setan layat rukaka, tidak akan pernah bosan meninggalkan kamu supaya solatmu tak khusyuk. Apa kata Nabi? Datang setan tu dia berkata, yaqulu syaitan uzkur kaza. Pak Imam,
Ingat ini, ingat ini, ingat ini. Hatta sehingga lam yadri kam rakaatan yusalli. Ada kalanya kita lupa sudah berapa rakaat. Jumlah rakaat salat, Pak. Betul Bapak Ibu? Ya. Itu lupa kita, Pak. Yang paling bahaya, Bu. Ya. Bapak ingat mantan Bapak yang dulu, Pak. Itu bahaya betul itu, Pak. Yang Allahu Akbar. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Kadang-kadang ibu ingat semuanya. Arisan, hutang, anak, SPP dan sebagainya, Pak. Waktu sholat. Dipikirkan waktu sholat. Makanya usahakan tuh. Allahu Akbar. Entah benar atau tidak ada dulu imam tuh, Pak. Imam namanya imam lintas jalan. Imam ni kebetulan tinggal dompetnya kamar mandi. Ya terpikir-pikir Pak pas imam tuh, Pak. Allahu Akbar, masuk syaitan. Hei Pak Imam dompet, hei Pak Imam dompet. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pak Imam dompet, kata syaitan tu. Waladdallin, Pak Imam dompet. Waladdallin, kata imam tu. Cuma jamaahnya jamaah cerdas, masih itu. Bukan amin, ambil, kata makmum. Lengkaplah penderitaan, hancur solatnya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru ayat ini berbicara tentang khusyuk. Yang terakhir, ya supaya kita khusyuk, anggap itu solat terakhir. Nah ini baru 1-2 ayat Bapak Ibu. Karena waktu sudah masuk, ini saja. Mudah-mudahan kita termasuk solat yang khusyuk. Mohon maaf Bapak Ibu, saya izin. Ada maulid agak jauh tempatnya. Ya, takut nanti terlalu lama menunggu. Izin solat di jalan. Bapak Ibu, akhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.